wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati billah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wa qad faza al-muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa lanjutkan kembali kajian kita surat Al-Furqan. Semoga dengan membaca ayat Allah SWT ini kita senantiasa mendapatkan sakinah dari Allah yang bisa menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang lalu kita telah bahas bagaimana orang-orang kafir akan menyesal di hari kiamat nanti ketika mereka mengambil jalan selain jalan Rasulullah SAW. Karena memang sebagaimana kita sering sampaikan, yang namanya syaitan itu, iblis dan anak buahnya, setan-setan itu selalu mengajak manusia untuk berbelok dari siratal mustaqim, dari jalan Allah berupa agama Islam. Dan itu memang sudah menjadi sumpah iblis ketika dia dikutuk, dilaknat oleh Allah, diusir dari surga. Iblis bersumpah, bi'izzatika la'ubiyannahum ajma'in. Dengan izzah Allah, maksudnya itu kekuasaan Allah. Jadi iblis ini juga meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan menggoda manusia, menarik manusia. Bahkan di situ disebutkan la'ubiyannahum ajma'in, maka aku akan palingkan mereka semuanya. Aku goda, tarik, masuk neraka. Naudzubillah. Tapi iblis juga tahu ada beberapa orang yang sulit untuk ditaklukkan. Siapa itu? Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu
yaitu hamba Allah SWT al-mukhlasin, orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Jadi orang yang ikhlas ibadah karena Allah akan sulit digoda oleh iblis dan setan. Ya. Maka kita harus banyak meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Karena setan ini macam dua, ada minal jinnati wan nas, baik setan dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ya. Jadi kalau ada teman yang ngajak kepada ketidakberesan, ketidakbenaran, ya, maka itu adalah setan dari bangsa manusia. Hati-hati, ya. Karena kadang teman itu suka mengajak kepada, kalau temannya jelek pada yang jelek, kalau temannya baik mengajak kepada yang baik. Maka kita harus selalu berusaha, apalagi sekarang ini fitnah besar, teman harus betul-betul kalian selektif, nyaring, memilih masalah teman, jangan sembarangan, khususnya teman karib. Kalau sekedar teman kenal, ya, dulu punya teman, ya kan, ya tetap kita sapa, tapi nggak terus kita ini terus karib itu apa? Ya korib, teman dekat. Ini harus hati-hati, karena ada yang namanya du'atul dolal, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Kemarin juga kita telah bahas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Quran ini mahjuron, barang yang disepelekan. Ya. Ada cerita ini terjadi di antara kita. Ya. Dulu masih belum ada pondok, masih ada TPG di situ. Nah, itu TPG, jumpa TPG. Maka ada anak yang sudah lulus Iqra, ya, masuk ke mana? Al-Qur'an. Nah, besok udah bawa Quran, ya, bawa Quran. Besoknya bawa Quran, baru Quran. Oh, alhamdulillah, baru beli ya. Buatan, Bang, ini kita dibawa ngambil dari bupet. Bupet itu apa? Almari yang di depan biasanya tempat apa? Tamu itu kan ada almari bupet, nah situ Al-Quran. Tuh, ternyata Al-Qurannya apa? Masih utuh, baru, gak pernah dibuka. Masih utuh, gak kena dibuka. Wah, ini bisa jadi ini termasuk orang yang menjadikan Al-Quran mahjuron. Jadi apa? Sesuatu yang disepelekan. Kenapa? Anda tanya, lu ini memang punya siapa? Ini punya ibu saya. Punya ibu saya, yaitu mahar waktu menikah. Waduh,
Berarti pirang tahun nih Quran nggak tahu dibuka ini. Mahar waktu ibunya menikah sama bapaknya. Anaknya sudah besar. Mungkin umur SD kelas 4 atau kelas 5. Lupa ya. Lu. Tidak 10 tahun lebih Quran ini. Ono deh. Bubat lemari nggak tahu di buka-buka. Buktinya apa? Wah, rapi. Ya. Kalau di sini banyak Quran yang rusak-rusak, alhamdulillah. Berarti apa? Sering dibuka, dipakai ya. Ya banyak ya. Pada akhirnya di sweeping, yang rusak-rusak dibakar aja. Nah, sudah itu ya sudah berarti masanya yang memberi. Karena kita ini tiap tahun banyak yang memberi Quran. Ya, sampai numpuk-numpuk. Nah itu yang mana kemarin tuh situ nggak sampai kebaca itu. Dibawa kemana itu? Dikasihkan siapa? Yang di situ, yang di atas sendiri itu satu orang. Karena kadang-kadang orang itu wah tahu-tahu baru kirim aja kan. Kita kan disebut pondok tahfidz itu. Dan banyak orang berebut ngirimi kita Al-Quran. Wah, ini. Sementara dari kita sendiri ada orang muslimin ya sebaiknya itu selalu ingin masih juga. Wah, kadang numpuk Al-Quran. Ya apa-apa yang sudah rusak, tinggalno kalau nggak bisa diperbaiki, segera dibakar. Bukan bakar niat apa? Kayak orang kafir bakar Quran itu loh. Niat menghina bukan. Niat menyelamatkan. Biar nggak terjajah kadang kena angin. Ya, itu mabur-mabur. Ya, ini harus kita hormati. Kalau nggak bisa ya kita bakar ya di tempat yang bagus. Pojok sekarang warung sampah, jangan bakar sendiri tempat yang ya bagus lah. Hati kita juga harus total niat, gak niat apa bakar menghina, tapi niat apa bakar menyelamatkan biar gak mabur-mabur. Kayak apalagi kalau sudah copot-copot ya nanti kalau baca tahu-tahu meloncat, loh ini meloncat dan wah ini potong berarti ya keliru. Ini kan sudah tak baik ya. Ya ini mahjuron berarti 10 tahun. Nah ini makanya Al-Quran ini adalah sebagai apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apa namanya? Hudal linnas. Jadi apa? Petunjuk bagi manusia. Ya, duduk di kayak seremonial. Oh, saya nikahkan kamu dengan anak saya begini terus dengan mahar seperangkat alat sholat. Oh, dengan mahar Al-Quran dulu, Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ya, dulu Al-Quran itu bukan Al-Quran ini, yang tulisan ini yang dibuat mahar. Tapi apa? Bacaan hafalan Al-Quran. Yang dibilang Al-Quran itu ya misalkan apa? Dengan mahar surat Al-Baqarah. Nah, misalnya gitu. Kemarin Ustaz Jus dengan mahar surat Al-Mulk. Artinya membacakan dengan hafalan. Itu moco. Kalau surah kalau Ustazah Nadia dengan siapa? Ustazah Nadia siapa? Ustaz Arsil. Nah, itu surat apa? Surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Cuma nggak cukup dengan surat Al-Kahfi aja yuk. Dengan apa seberang dengan uang juga ya emas. Nah, itu bukan Al-Quran terus ditaruh di bupet, wah di bocor-bocor, warna wis gede. Wah, nah ini. Jadi kalau nggak pernah dibaca, kemarin sudah kita sebut, maka termasuk menjadikan Al-Quran sebagai mahjuran tadi apa? Disepelekan. Ya. Wong baca dok tanpa dihafalkan dan
mengerti isinya itu sudah juga mahjurun. Maka agar kita ini tidak disebut sebagai orang yang mengesampingkan Al-Quran, yang menyepelekan Al-Quran, ya memang urutannya mungkin baca, sering dibaca, terus dipelajari, tadabbur, ya, terus diamalkan. Nah, ini baru menjadi hudalin. Nah, baru Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Maka Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya nanti ada kaum yang baca Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokannya ini. Artinya apa? Hanya suara-suara aja. Ya, dibacanya. Tidak bisa masuk ke hatinya. Ya, dibaca sampai demuni, didelok sampai sini aja. Ya, hanya sampai ke kerongkongannya. Ya, masuk ke dalam hatinya. Apa maksudnya? Tidak ditadabburi. Ya, baca-baca. Walaupun memang baca Al-Quran itu bagus sudah. Ya, cuma di sini di dalam tafsirnya disebutkan ya, hanya membaca saja tanpa diilmuni, tanpa diamalkan, termasuk yang menyepelekan Al-Quran. Ya, baik. Coba dibacakan mana yang alim. Wakadzalika. Ya, dari situ ya. Wakadzalika ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, musuh. Jadi nggak ada nabi itu nggak punya musuh. Pasti ada musuhnya. Dari siapa? Minal mujrimin. Dari golongan orang-orang yang mujrim. Mujrim itu apa? Adalah orang yang banyak melakukan dosa. Rasul itu menunjukkan kepada apa? Kebaikan. Ya. Disuruh orang ini berbuat baik. Yang namanya kebaikan pasti bermusuhan dengan apa? Keburukan. Nah ini, mujrim ini orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Jadi tidak mau kalau ada kebaikan. Nah, berarti koncone setan. Nah ini. Yang sini kalau kita ingin menjadi koncone hanya Nabi, temannya Rasulullah, ya ini di sisi yang ini. Ya, makanya kata Allah SWT, demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu ada apa? Musuhnya. Ada musuh yang mengajak kepada memusuhi Nabi ini. Ya. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Maka cukuplah Tuhanmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya.
Kita lihat dulu dan tafsirnya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi. Amin. Wa qawluhu wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin ay ya. Kama hasala laka ya Muhammad fi qaumika minal ladina hajaru al-Qur'an kadzalika kana fil umam al-madin li'anna Allah ja'ala li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin yad'una an-nasa ila dhalalihim wa kufrihim. Nah, kama hasalaka ya Muhammad, sebagaimana yang terjadi pada dirimu wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Allah, sebagaimana terjadi pada dirimu di dalam kaummu, ya, minal ladina hajarul Quran, dari orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Nah, sebelumnya kan kita pernah menyebutkan bahasanya orang-orang musyrik ini kalau Rasulullah membacakan Al-Quran, ya tandingi dengan suara-suara gaduh. Ya. Agar apa? Manusia enggak dengar. Wah. Rasulullah membacakan sering di depan Ka'bah. Karena banyak orang apa? Ngumpul di situ. Juga tawaf. Dari zaman jahiliyah ada tawaf. Ya. Maka orang kafir mengungguli. Dengan teriak-teriak. Wah, dirubiku. Ya, supaya orang enggak perhatian. Nah, orang yang hajaru Al-Quran. Kadzalika kana fil umam al-madin. Demikian pula kaum-kaum yang terdahulu. Kaumnya para nabi-nabi terdahulu juga ada yang menentang para rasul. Ya. Lianna Allah ja'ala li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah telah menjadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh yang dari golongan orang-orang mujrim, orang-orang yang tidak baik, yaitu yad'unan nas ila dhalalihi wa kufri, yaitu orang-orang yang suka mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Jadi ini berarti menjadi sunnatullah. Di mana ada kebaikan, di situ berarti ada apa? Keburukan yang memusuhi. Ya. Maka sekarang kalau ada kita dakwah tauhid supaya orang ini mentauhidkan Allah, pasti yang musyrik nggak suka. Ya. Nah ini. Pasti yang musyrik nggak suka. Sama dengan waktu Rasulullah menyampaikan tauhid. Orang-orang musyrik ini memusuhi nggak? Memusuhi. Walaupun mereka mengatakan, bahkan mereka mengatakan orang-orang musyrik ini adalah penganut agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan nanti ketika Rasulullah ketemu dengan ahlul kitab, siapa? Yahudi dan Nasrani. Maksudnya nanti ketika sudah di Madinah. Mereka juga katakan begitu. Kami adalah penerus agama Nabi Ibrahim. Tidak mau diajak kepada agama yang tauhid. Ya. Nah ini. Itu apa? Karena mereka mendapatkan bisikan setan. Ya. Nah, di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat apa ini? Al-An'am. Ya, siapa yang enggak hafal ayatnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Nah, terus. Itu di awal juz berapa itu? 8 ya. Setelah walau nazzalna itu wa kadzalika ayat.
Ya, wakadzalika. Ya. Cepat. Sehatin. Tuhan sehatin. Ini jangan-jangan itu insya Allah lulus ini. Nanti bisa di wisuda ini. Dapat berapa? Ya, ya. Berapa juz? 18? 18? 16? Loh, wah, sudah 18 toh. Ya nggak apa, ikut yang 15. Ya, siapa aja yang 15? 4 orang ya. Nanti ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. 5 juz di wisuda nggak? Insya Allah ikut di wisuda. Sebagai apa? Apresiasi kita kepada anak-anak yang sudah berusaha. Oh itu. Nah nanti kita sampaikan di acara nanti. Enggak. Jadi sebagaimana juga Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 112, coba dilihat Al-Quran. Ada juga yang senada dengan ayat Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat berapa? 31? Ayat berapa? Yang senada dengan Al-Furqan ayat berapa ini? 31 ya? Nah itu di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduan. Apa? Musuh. Musuhnya bagaimana? Kalau yang minal mujrimin ya di Al-Furqan, nah, di sini musuh aduan syayatinal insi wal jin. Musuh setan-setan dari bangsa manusia dan jin. Nah, seperti tadi kita sampaikan. Setan itu memang dari bangsa manusia dan jin. Ya. Makanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah, memang ada setan yang dari bangsa manusia. Ini buktinya. Allah sebutkan syayatinal insi wal jin. Nah, bagaimana kedudukannya setan-setan dari bangsa manusia dan jin ini? Mereka berkolaborasi, apa? Terasi, ayo, terasi ulang di kayak sambal pecel lele ini lah. Kalau kolaborasi, bekerja sama, ya. Setan manusia, setan jin, yuhi ba'dhum ila ba'din. Zukhrufal qawli gurura. Bisikan-bisikan. Nah, jadi yang dari manusia ini, yang dari jin bisikan. Biar begini-begini. Ya. Saling bantu-membantu antara setan jin dan setan manusia. Ya. Makanya ketika terjadi banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi, ya seperti siapa itu yang pertama-tama Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini Musailamah al-Kadzdzab memproklamirkan dirinya mendapatkan wahyu. Ya. Maka ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, apa benar Musailamah ini dapat wahyu? Maka dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, iya benar, dapat wahyu. Wah, kaget jangan ya. Oh, dapat wahyu juga ya? Iya, tapi wahyu toko setan. Nah ini, setan mewahyukan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Setan mewahyukan dengan bisikan-bisikan kepada siapa? Dukun-dukun. Apa? Peramal-peramal. Dukun-dukun. Ya, ada juga orang yang mengatakan ini
paranormal. Itu bukan paranormal, para abnormal. Mana abnormal ini? Ini abnormal. Bukan paranormal, para abnormal. Diwali ayat. Ya ini. Dan memang ada orang moro, wah, tuh lagi, wah, duit tak gitu mana? Bener tuh? Hah? Terus kata jajan. Nah ini. Kira-kira kalau saya bisa begitu, kalian gimana? Takut apa tambah seneng? Hah? Oh, langsung. Oh. Nah, sekarang aja di TMI aja udah takut, apalagi kalau dia bisa. Ya, baik. Jadi kalau kita dengan ilmu tauhid, ya kurobat-kurobat yang begitu harus kita jauhi. Ya, makanya kata sahabat Ibnu Abbas tadi, iya, Musailamah dapat wahyu, tapi wahyu teko setan lagi. Langsung dibacakan ayat ini. Ya, ya. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Yang mereka mendapatkan wahyu dari setan-setan ini. Ya, baik. Walihada qala hauna wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ay liman ittaba'a rasulahu. Dan cukuplah Tuhanmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Penolong kepada siapa? Liman ittaba'a rasulahu. Penolong bagi orang-orang yang mau mengikuti rasulnya. Wa amana bi kitabihi, dan beriman kepada kitabnya. Wa saddaqahu wa atba'ahu, dan mempercayainya dan mengikutinya. Ya, dari harus dibuktikan kita ini iman kepada Al-Quran apa enggak? Ya. Kalau iman kepada Al-Quran, mengimani isinya, mengamalkannya, mengikutinya. Baik. Wa inna Allah hadihi wa nasiruhu fid dunya wal akhirah. Nah inilah, kita harus percaya bahwasannya Allah akan menolong kita, orang-orang yang menolong jalan Allah. Ya. Karena apa? Sesungguhnya Allah hadi, akan memberi petunjuk kepadanya. Wa nasiruhu, menolongnya fit dunya wal akhirah. Baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ya. Maka kata Allah SWT, intan surullah yan surku. Jika kamu menolong agama Allah, menolong Allah, maksudnya di sini adalah menolong apa? Agama Allah. Jangan ragu. Ya, kalian menjadi dai-dai. Ya. Menjadi dai ini ya tidak harus langsung menjadi ustaz. Ya. Masalah pekerjaan silakan, mau menjadi petani, tapi dai-nya ini jangan ditinggalkan. Ya. Dai apa? Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada agama Islam. Mau jadi sampai pun misalkan ada yang mau jadi ya namanya pekerjaan kita nggak tahu. Tahu-tahu nggak dapat pekerjaan, yang punya sepeda motor, akhirnya ojek online. Yang penting halal. Nggak apa? Nggak ini hina. Pekerjaan aja. Ya. Mereka dapat fulus yang halal. Masuk aja. Ya. Jangan malu terhadap pekerjaan misalkan apa jadi apa. Tapi tetap menjadi dai. Agar apa? Agar kita tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana tadi? Allah akan menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat. Fa inna ma qala hadi wa nasira. Maka sebagaimana Allah sampaikan bahwasanya Allah akan menjadi petunjuknya, pemberi petunjuknya dan penolongnya di annal musyrikin. Itu jawabannya. Lihatannya.
Li'anna al-musyrikin kanu yasudduna an-nasa an ittiba'il Qur'an. Nah ini. Karena orang-orang musyrik itu senantiasa berusaha yasudduna an-nas, menghalang-halangi manusia. Paham ya? Kita dakwah tauhid. Pasti orang yang musyrik menghalang-halangi an ittiba'il Quran, dari mengikuti Al-Quran. Li'alla yahdiya ahadun minhum, agar tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Sehingga mereka, kalau dulu dalam zaman Rasulullah, mereka apa? Buat kado. Biar apa? Biar orang gak dengarkan Al-Quran. Kalau kita sekarang sampaikan dakwah tauhid, sampaikan saja dakwah tauhid. Perkara di situ ada orang musyrik yang memusuhi sudah sunnatullah. Ya. Ada tauhid, ada syirik. Nah, kenapa? Mereka pun juga berusaha agar orang itu tidak mengikuti jalan hidayah ini. Litagliba tariqatuhum tariqatul Quran. Litagliba itu apa artinya? Agar mereka itu menghalang-halangi itu, agar apa? Jalan mereka bisa mengalahkan tariqatul Al-Quran. Jalannya Al-Quran. Jalan siapa Al-Quran itu? Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Ya. Maka kita harus terus menyampaikan dakwah. Dakwah Rasulullah SAW ini. Kalau kita mau menjadi apa? Warasatul Anbiya. Apa? Yang menerima warisan Nabi. Siapa itu? Al-ulama. Para ulama. Ya, yaitu yang mewarisi ilmunya Nabi dan menyampaikan kepada umat. Ya, ini. Maka kita berarti mau menerima warisan Rasulullah SAW. Ya, kalian ini kalau dapat warisan seneng nggak? Ya, kan senang. Ya. Tapi kata Rasulullah, para nabiku tidak mewariskan apa? Harta benda. Tapi mewariskan apa? Al-ilmu. Apa? Ilmu. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu banyak itu gak mau dicolong wong. Ya enggak? Kalau tahu wong, tak pay ilmumu. Ya, ada enggak? Orang, oh tak pay ilmumu. Wah, nggak ada. Tapi kalau ada orang kaya, banyak ada orang yang kepingin ngambil uangnya itu. Ya. Tapi kalau banyak ilmu, nggak ada orang. Maka kadang-kadang orang itu wegah dapat ilmu. Nah, ya, ruwet ambil ilmu. Ayo kon gelem tak kaya ilmu. Apa? Ngapal Quran. Gampang ngejak orang ngamalkan Quran. Repot ya. Tapi kalau sini, kalau aku, tuh aku, tak kaya duit 1 miliar. Oke nggak mau sih melo? Wah, kemerutuk wong ya. Ayo sini, ya, tak kaya ilmu, apa? Hafal Al-Quran. Aduh, bekal wah, bekal wah, gitu ya. Jadi, nah Nabi ini mewariskan ilmu. Nah, kita harus menjadi pewaris para nabi, yaitu apa? Menyampaikan ilmunya para nabi. Ya. Mana tadi? Ya, ini sudah menjadi sunatullah. Orang-orang musyrik yang menghalang-halangi manusia dari jalan Al-Quran. Karena mereka berusaha untuk mengalahkan jalannya Al-Quran ini. Wa kadzalika wa lihadza qala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Makanya Allah
tidak diturunkan Al-Quran ini jumlatan wahidatan. Apa? Langsung wungkul sak Quran. Kenapa kok gak diturunkan langsung wungkul sak Quran? Apa kata Allah? Kadzalika, demikian ini, litutabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Jadi diturunkan Al-Quran sedikit demi sedikit ini untuk menundukkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran bukan berupa tulisan, diturunkan berupa apa? Hafalan. Ya, tadi kalau cak Quran ini belak enggak. Waratalna tartilan, dan kami bacakan secara tartil sedikit demi sedikit. Ayo. Loh, mana ya? Oh ini Bang. Nah. Oh ini. Yaqulu ta'ala muhbiron an kasrati iradil kufar wa ta'annutihim wa kalamihim bima la ya'nihim haitsu qalu laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Nah, Allah SWT menyampaikan, memberi kabar kepada kita tentang apa? Kasrati iradil kufar, tentang banyaknya penolakan orang-orang kafir. Ya. Wata'anutihim, dan permusuhan mereka. Ya, jadi kemarin kan sudah kita sampaikan, ya, orang kafir ini berkenaan dengan Al-Quran mengatakan apa? Oh, Rasulullah ini apa? Winter sinau awan bengi, wah, nulis Al-Quran ini. Akhirnya terbantahkan. Oh, Rasulullah ini diwurui wong, supaya punya ilmu tentang nabi-nabi terdahulu, tentang ini dan ini. Ternyata terbantahkan. Ya. Akhirnya macam-macam i'tirad, penolakan dan permusuhan orang-orang kafir ini. Wa kalami fi ma la ya'ni, dan omongan mereka yang tidak ada ujungnya ini, Bang. Ya, berarti pas bingung ngate ngarani kanjeng Nabi opo. Akhirnya kadzab, akhirnya menggendeng Majnun. Ya, wis. Ya cok elok iki wong gendeng iki. Ya. Paham ya? Sehingga mereka tidak ada lagi wis repot katanya kai julukan apa iki kanjeng Nabi? Dilono apa iki? Saking bingungi ngarani kanjeng Nabi apa iki. Akhirnya apa? Nah ini. Maka mereka mengatakan haitsu qalu laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Aja mereka wis di Allah tolak dengan omongan ini wis. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan? Nah, kalau memang dari Allah diturunkan satu foto unggul. Halla unzila alaihi hadzal kitab allati uhiya ilaihi jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan kepadanya ini kitab yang diwahyukan ini langsung satu Al-Quran? Kama nazalat al-kutub qablahu, sebagaimana telah turun kitab-kitab sebelumnya. Al-kutub qablahu. Ya. Kenapa? At-Taurat wal Injil waz Zabur wa ghairiha min al-kutubil ilahiyah. Nah, karena Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab
uluhiyah, ilahiyah, ya seperti suhub itu, ya suhub Ibrahim, suhub lembaran itu berupa lembaran langsung kepada para nabi ini. Ya. Fa'ajabahumullahu an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang demikian ini. Bi annahu innama unzila munajjiman fi thalatin wa isrina salatan, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sepanjang berapa tahun? 23 tahun. Ya, di wahyu ini diturunkan, ini digenapkan. Sebenarnya 22 tahun lebih. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan menjadi apa? 23 tahun. Turun di Mekah berapa tahun? Rasulullah di Mekah sekitar 13 tahun. Baru hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu bihasbil waqa'i wal hawadis, sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa. Jadi makanya disebut ada asbabun nuzul. Kadang ada pertanyaan dari orang-orang kafir, kadang ada pertanyaan dari orang-orang ahli kitab. Wa ma yahtaju ilaihi minal ahkam, dan apa yang dibutuhkan yuhtaju ilaihi terhadapnya berupa ahkam, hukum-hukum. Ya, kayak kemarin kita sebutkan hukum apa? Khamr wal maisir, dan juga judi. Mabuk-mabuk dan judi itu gimana? Karena orang Arab pada waktu itu mabuk-mabuk itu kayak ngombe biasa. Ya. Jadi kalau kene iku mau teh kopi ya. Iku ngombene wong Arab ngono. Zaman jahiliyah. Ya. Maka ketika mereka menanyakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka orang-orang pada menanyakan kepada kamu apa tentang apa? Khamr wal maisir. Surat apa itu? Al-Baqarah. Maka dijawab oleh Allah, qul fihima itsmun kabir. Qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya ada itsmun itu apa? Keburukan. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi Allah menjawab, bahwasanya di dalam maisir dan juga khamr itu ada kebaikan juga, tapi ada keburukannya, dan keburukannya itu lebih besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, maka orang menimbang-nimbang, ono barang, ono kebaikane, ono eleke. Tapi eleke luwe gede. Kira-kira kamu masih suka nggak? Kan nggak suka. Misalnya ono gedang, ya, masih diarani gedang bosok. Ya, ada seneng kamu ambilnya? Nggak seneng. Ya, bosok. Minuman Homer yang ono, minuman elek. Ya. Akhirnya ya masih aja ada yang minum. Ya, Sayyidina Umar itu berentak ya apa iki. Wong wis diarani ono elek kok sik ngombe ae. Ya. Akhirnya terjadilah
peristiwa siapa itu? Kalau tidak salah itu sahabat Amr bin As. Wah. Mari ngombe, mabuk, waktu itu nggak langsung diharapkan. Ya sing ngombe-ngombe. Wah, waktu sholat, kuliah yul kafirun, wah bulat-bulat. Lah butuh, jadi butuh, adik lah. Butuh, tak butuh. Aku akan sembah apa yang kau sembah. Marono, ya kayak alim naik ngantuk loh. Iki tak malu apa tak lamun. Ya, ngaji ngantuk. Ya kuntum tak lamun. Kaya tak malu nih. Lame malik nang kene embe. Duh, keliru iku telok. Oh iya, tak malu nih. Duduk tak lamun. Kan sudah beda di Al-Qur'an tuh ya. Bahasa Arab. Mime kewalik bima kuntum tak malun apa yang kamu kerjakan. Kalau dibalik tak lamun apa yang kamu ketahui atau ya. Kayak gimana? Lai ka ono mabuk butuh pacar butuh. Iya. Masa aku nyembah, apa sing kon sembah? Waduh. Kadang-kadang terus memang terus saya dibalik-balani balik ngono ae. Kenapa? Mabuk. Omongane arek ganteng-ganteng ini ya. Keren. Ganteng dituduh. Oh, ganteng. Legondo. Sadar gak sadar ya, mabuk. Bahaya nggak? Wah ini. Makanya kalau ngantuk itu kata Rasulullah, ya duduk aja ditidurkan dulu sebentar. Nah, kalau sholat ngantuk kayak mabuk, ya nah, itu akhirnya apa? Bisa-bisa ngaji apa bacanya kemana? Keliru. Aku itu tak butuh. Aku sembah apa yang kau sembah lo kan lain. Akhirnya dijadikanlah haram. Nah, itu memang dek mana itu? Surat An-Nisa ya. Apa? Kalau atas grup salat atau antum sukaro. Surat apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara ya. Surat An-Nisa ya. Surat apa? An-Nisa. Ayo, baru terus turun lagi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru apa? Min amali syaitan fastanibu. Ya, apa surat apa itu? Al-Maidah. Kanan atas halaman kedua dari juz berapa itu? Yang kanan atas sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Terus wal azlamu. Nah, penggaweane setan. Jadi ngombe-ngombe itu penggaweane setan. Fajtanibu. Maka disuruh tinggalkan. Maka sudah meningkat menjadi apa? Haram. Emang sih oleh. Oleh tapi ojo cedek-cedek waktu sholat. Arai keliru kajine. Ya. Lalu meninggal lagi, langsung haram. Ya. Baik, itulah dari surat Al-Baqarah begitu. Turun lagi surat An-Nisa begitu. Baru turun surat Al-Maidah tentang minum tadi langsung haramnya. Nah, jadi apa? Ma yuhtaju ilaihi minal ahkam li tathbiti qulubil mu'minina bihi, agar menjadikan kokoh hati-hati orang-orang mukmin. Ya. Jadi hafalkan Quran itu gak mungkin orang langsung sak juz hafal kabeh sewengi. Ya. Tapi apa? Satu ayat demi ayat ya. Betul. Nah, itu gara-gara ya apa? Kokoh hafalannya. Kalau murok
Jeruit banyak. Mari ngono, tambah mana jeruit banyak. Baru tambah mana jeruit. Oleh berapa? Oleh 5 juz. Oleh ngono, murajaah, taduk. Oh, nanti kayak gitu. Nah, karena apa? Enggak sedikit demi sedikit. Berapa? 15 juz. Ano? Murajaah dari juz 1 geladuk. Nah, ini karena enggak apa? Enggak dikokohkan di dalam hati. Ya. Nah, kalau para sahabat gimana? Turun Al-Quran 5 ayat, masukkan ke hatinya. Diulang-ulangi terus. Karena para sahabat gimana? Yang ngapalkan Quran itu ya selama turunnya wahyu berapa tahun tadi? 23 tahun. Nah, panjang. Terus diamalkan, dipakai sholat malam. Ya, diamalkan sehingga enggak gampang lupa. Makanya ketika ditanyakan kepada mereka, bagaimana para sahabat ini mengokohkan hafalannya itu? Diamalkan. Ya, dipakai sholat, ya, diamalkan sehari-hari, ya, sehingga apa? Terus di sini, di dadanya. Kama qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan dengan sedikit demi sedikit. Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan ala mutin pada manusia. Nazalnahu tanzilan, kan kami turunkan berangsur-angsur. Wa lihadza qala liyuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yang dimaksud tartilan ini apa? Qala qatada bayyanahu tabyinan. Kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi Al-Quran ini kenapa sedikit-sedikit? Biar jelas. Ya. Ya biar kokoh. Seperti tadi. Khomer. Wah, ini sudah menjadi adat istiadat. Kebiasaan yang melekat. Di kebiasaannya orang apa? Arab. Wow, gak mabuk, gak kaya. Mabuk dong. Nah, jadi ini uang. Ya, ubur-ubur ikan lele. Ya, kalau lele, ubur-ubur ikan lele. Gak mabuk, gak kaya dong. Nah, ya itu orang Arab waktu itu. Nah, kalau misalkan langsung haram. Waduh, pola mabuk itu. Iso-iso ngene itu. Ya, akhirnya pelan-pelan disadarkan dulu. Oh, sadarkan lagi. Oh, langsung des. Nah, baru ya. Nah, inilah namanya bayyanahu tabyinan. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wa fassarnahu tafsiran. Dan kami bahwa tafsiri Al-Quran ini dengan sejelas-jelasnya. Baik. Saya kira demikian apa yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga besok tetap kita bisa melanjutkan kembali. Dan hari-hari ini kita sudah memasuki hari-hari yang ke-10 akhir daripada Ramadan. Maka jangan sampai justru melemah. Ya. Kita tutup dengan bacaan kabar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.